Lebih ke udah panas ini otak aku kayaknya hari ini. Jadi aku hari ini kegiatannya apa ya? Apa ya kegiatan hari ini? Live TikTok siang-siang. Enggak, alhamdulillah hari ini lagi banyak brand yang ngehubungin, jadi mata aku ini yang satu ke kanan satu ke kiri gitu. Bu mau nanya soal kode sholat boleh nggak Bu? Boleh Dit. Kode sholat tuh ada ini tahu, ada dua pendapat. Bentar ya aku tulis. Ada dua pendapat, ada yang bilang syekh yang bentar. Ada syekh yang bilang kita harus mengganti sholat yang ketinggalan selama kita hidup satu persatu gitu. Misalnya sholat subuh ketinggalan pernah 678 kali selama hidup, kita harus sholat itu meniatkan, saya niat sholat kodok subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala selama 672 kali gitu. Ada yang bilang kayak gitu, tapi ada juga yang kayak berpendapat bentar otak aku udah loading ini. Berpendapat, Allahu Akbar, ada juga yang berpendapat kayak yang penting ditobati aja terus lanjut gitu. Ibu, teman saya Kristen boleh ikut ngaji nggak? Boleh dong. Ini kan ilmu umum aja sebenarnya. Maksudnya namanya pelajaran ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Aku tadi siang live TikTok. Habis itu aku ada meeting juga. Ibu, semoga Allah memberkahi live-nya. Terima kasih, Pe. Barakallahu. Badal adalah setiap a, i, u yang dibaca panjang. Contoh di sini ada apa? Amanu, amanu. Yang mana? Yang contohnya amanu. Yang mana mad badalnya? Mad badalnya yang ini. Setiap a, i, u yang dibaca panjang. Iya benar. Kayak lagi mau disuapin. Yang kedua itu nih, ini juga setiap a, i, u yang dibaca panjang. Setiap a, i, u yang dibaca panjang. Tuh, jadinya banyak ya. Contohnya apa ya teman-teman? Amanu. Apa ya surat yang ada amanunya? Contoh mad badal, tapi boleh juga kita lanjut dulu ke mad tamkin. Nanti kita sekalian nyari yang ada surat mad tamkin. Tadi kaget banget Kak Hasnan, terima kasih. Ini kok pada nge-give gini sih? Al-Fatihah. Emang iya? Coba aku lihat. Ayo, ada yang bisa contohin yang kayak gini? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Ayat keberapa Al-Fatihah? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ibu, cara melancarkan bacaan Quran gimana ya? Soalnya aku terbata-bata. Azoli. Oh, aku harusnya kayak gitu ya? Semangat. Oke. Maaf banget yang pakai earphone. Gimana cara melancarkan bacaan yang terbata-bata? Teman-teman, ini boleh dicatat dulu biar nanti kalau misalnya udah ketik lanjut, kita lanjut ke mad tamkin dulu. Kalau udah, tapi nanti bisa diulang. Boleh screenshot? Boleh dong. Lanjut. Gimana? Boleh di SS dulu ya. Nanti kalau misalnya udah selesai, ya kamu ketik lanjut. Biar kita lanjut ke mat berikutnya dan aku bisa ngapus. KRT banyak banget gift-nya.
Barakallah teman-teman, aku nggak enak. Thank you first gift-nya buat aku kakak. Oke lanjut, gimana cara melancarkan bacaan Al-Quran? Aku masih terbata-bata. Kabar baiknya kak, kabar baiknya orang yang terbata-bata membaca Al-Quran itu dapat 2 kali lipat pahalanya, 2 kali pahalanya dibandingkan orang yang lancar bacaannya. Aku apa pernah mikir, aku baca di mana sumbernya? Aku baca di sini nih. Aku baca di Al-Quran. Di pojok-pojoknya kan ada Quran message service atau gimana. Itu pernah aku tandain. Orang yang baca Qurannya terbata-bata dapat 2 kali lipat pahalanya. Sampai pas aku baca, aku mikir, aku iri sama orang yang ngajinya belum lancar. Aku mikir gitu. Aku iri, kenapa? Karena mereka dapat pahalanya 2 kali lipat. Tapi ternyata kabar baik untuk yang baca Qurannya sudah lancar itu, aku lupa nana apa malaikat, aku lupa apa ditemani malaikat atau di apa, kayaknya sih atau di deket malaikat gitu-gitu. Pokoknya ada deh, coba kalian make sure cari di AI kesayangan kaliannya, ada tuh yang bilang di Quran ada kalau misalnya yang lancar ditemenin malaikat atau apa gitu, nana malaikat. Jadi kayak jadi walaupun aku nggak dapat 2 kali pahala, tapi aku circle-nya malaikat gitu misalnya. Jadi kayak semangat. Gimana cara lancarin itu adalah berita kebahagiaan yang pertama. Lalu yang kedua, jawabannya gimana cara lancarin baca Quran aku terbata-bata. Menurutku semua hal, kalau kita mau ngelancarin suatu hal, kita harus latihan. Practice makes perfect. Kita harus latihan terus, nanti lama-lama lancar. Karena aku bisa duduk di sini juga ngajarin teman-teman juga, berbagi ilmu. Itu juga karena waktu SD ya, selalu setiap hari kalau ada mata pelajaran tahsin tahfiz itu diulang-ulang, latihan sama ustadznya, baca materinya, terus dites sama, kurang lebih sama apa yang kita lakukan, mungkin lebih fun dan lebih tidak strict aja, tidak ketat kayak setoran bacaan. Kalau zaman aku setoran bacaannya itu ya udah benar-benar dipretelin satu-satu, terus kayak ini apa, ini ada yang kurang, ini apa, blablabla. Kalau di sini kan lebih ke kayak praktek cara bacanya gimana gitu. Udah dicatat, bisa lanjut. Ini bisa lanjut, kalau misalnya udah bisa lanjut, ketik lanjut, nanti kita lanjut ke mat berikutnya. Jadi mat badal hanya panjangnya 2 harokat, gampang banget. Manu itu nih utia gitu. Gimana cara lancar baca Quran tadi? Caranya adalah praktek dan mempelajari tajwid. Karena tajwid itu gimana caranya kita baca dengan benar, ya kan? Lanjut, oke. Gimana kita bacanya dengan benar? Nanti kalau misalnya bacanya udah benar, udah enak, bacanya makin lancar. Kalau misalnya butuh bantuan, ada juga Al-Quran yang kalau kalian buka, terus ada tuh warna-warni, Arab-Arabnya warna-warni, itu biasanya ada bantuan. Oh ini ilmu tajwidnya ada nih nomor 1, yang ada urut satunya ikhfa, ada juga iklab, idgham, gunah, qalqalah. Itu juga memudahkan untuk melancarkan bacaan. Bu Fai, cara baca tajwid gimana Bu? Cara baca tajwid maksudnya gimana tuh pertanyaannya? Cara baca tajwid, cara baca tajwid kalau di Al-Quran, cara mengenalinya. Cara mengenalinya adalah dengan mempelajarinya satu persatu, tidak usah dihafalkan. Kalau kata kakak aku, kalau kita belajar matematika dan segala macamnya, jangan fokus dihafalkan. Yang penting itu dipahami. Karena kalau dipahami itu lebih ngelotok di otak, lebih kayak nempel di otak daripada dihafalkan. Mat badal adalah setiap a, i, u yang dibaca panjang. Contohnya amanu, itu nih, utia. Gitu kan kayak lebih ke kita pahami aja mat badal gimana, baba.
Lanjut yang berikutnya, mat tamkin. Kita lagi belajar mat nih, kita lagi belajar ini nih, mat far'i yang ada 13. Mat tamkin buat teman-teman yang anak ajaran baru, kayaknya minggu depan bentar ya, aku agak bingung nih. Semoga sih minggu depan ini ya, semoga minggu depan udah bisa live juga bareng warga Igoy. Jadi aku pakai 2 HP gitu, bisa live. Cuma kalau warga Igoy itu harus ulang dari awal lagi. Kasihan juga ya yang udah ulang. Tapi tenang guys, di sore hari kita lagi belajar lagi bareng-bareng diskusi fikih nih. Mat tamkin. Berikutnya ada mat tamkin, teman-teman. Yang sore kerja Bu, oh sore kerja, nggak apa-apa Kak. Kalau sore itu emang kelasnya fikih aja sih, kita diskusi aja. Kalau malam tajwid. Kalau siang jangan minta ngaji, karena aku punya segmen sendiri, segmen yapping dan berkenalan dengan kalian. Berikutnya adalah mat tamkin. Yang dinamakan mat tamkin ialah ketika ya kasroh bertasydid bertemu ya sukun. Seru banget. Contoh, kita tulis ya, ya kasroh jujur ibu ngantuk. Ya kasroh bertasydid maaf banget kalau malam-malam aku tuh udah kayak gini energinya, karena udah dari pagi aku produktifnya, aku suka produktif dari pagi. RT Kak, terima kasih si kocak. Banyak banget. Adalah ya setiap ya kasroh bertasydid bukan setiap, ialah ketika ya kasroh bertasydid bertemu ya sukun. Jadi di sini subjeknya ya sama ya bertemu ya sukun. Jadi tadi gimana? Jangan dihafalkan ya teman-teman, dipahami aja, dipahami. Kayak kalian belajar memahami pasangan kalian yang belum halal itu. Jadi gini, mat tamkin itu nih ya kasrah lalu bertasydid bertemu ya sukun. Oke? Maaf Bu telat. Bisa aja Ibu nying ya kan? Ya kasrah bertasydid bertemu ya sukun. Contohnya gimana? Contoh. Neng. Wah, aku udah ini malah ya. Otak aku udah butuh istirahat. Contoh. Di sini ada Nabil nggak? Nabil yang di Jepang yang kemarin naik, terus setoran tiba-tiba ini nyetor apa? Dia mau lomba. Terus ibu, aku boleh nggak didengerin? Nabil, aku pengen bikin story. Mukanya Nabil, izin ya. Pas lagi kemarin kamu live, aku pengen bikin story di sini. Tapi aku nggak tahu nama Igoy kamu. Tahan dulu yang dipin. Aku nggak tahu nama Igoy kamu. Jadi insya Allah mungkin aku akan post ini. Kalau nggak di sini, pokoknya aku akan post di sini. Kalau nggak hari ini, besok deh. Kayaknya aku pengen. Bu, saya udah berhenti ngaji 1 tahun lalu. Haris jam 10 tidur. Haris 1 jam lagi dong. Jujur di sini emang live paling lama itu jam 10. Dalam arti belajarnya sih jam 10. Karena aku biasanya live maksimal jam 10 lah. 2 jam maksudnya. Maksimal live. Kak Elang, terima kasih. Kak Putra, maksimal 2 jam gitu. Tapi kadang kita ada setoran bacaan yang orang-orang pada pengen sesi interaktif itu, jadi lebih lama. Terima kasih loh Haris, it means a lot. Contohnya adalah Ummina. Ummi Ummina. Kakak Kristen boleh ikut? Boleh, kalau kamu mau ikut boleh, tidak ada larangan dong. Yang berikutnya Huyitum.
huyitum. Sama yang terakhir, nabiyina. Nabiyina. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nabiyina. Oke, jadinya contohnya seperti apa nih? Aduh, lilipan deh. Nih, yang dinamakan matamkin ialah ketika ya kasroh bertasydid. Mana ya kasroh bertasydid? Ya umi. Kurang tanda bacanya. Ketika ya kasroh bertasydid, ya kasroh bertasydid bertemu ya sukun. Berarti di sini ada di ummina. Ummina. Berikutnya ada huyitum. Huyitum. Ya kasroh bertasydid bertemu ya sukun. Yang terakhir ada nabiyina. 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 Ya kasroh bertasydid bertemu dengan ya sukun. Aku nggak tahu lagi di sini ini ketiga huruf ini adanya di surat apa aja. Aku bukan hafizoh. Coba kita lihat buku. Kita keluarkan buku-buku aku. Absen. Itu buku tajwid bukan? Iya. Oh, ada Iqra juga ya? Aku punya ya ternyata. Selain Iqra, arigato, abisa. Kok banyak banget nih lagi? 20. Kita peringkat 20 guys. Kemarin peringkat 7. Biasanya naik gara-gara itu ya. Interaktif ya. Coba aku cari dulu ya contoh mat tamkin. Aku sekalian mau cerita deh teman-teman. Contohnya lafi iliyin, kelas Fudin. Coba aku lihat. Oh my god, Fudin keren. Coba. Terima kasih telah berbagi kepada teman-teman. Kepada teman-teman yang lain. Al-Mutaffifin 18. Jujur Al-Mutaffifin tuh kayak musuh gak sih? Al-Mutaffifin kan termasuk salah satu yang dihafalinnya tuh susah ya. Orang-orang banyak yang bilang gitu. Al-Mutaffifin ayat 18. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin. Pintar banget lagi kamu. Itu adalah wow. Tapi panjang banget ya. Kalau misalnya kita mau nyetar itu bener 'illiyin. Kenapa 'illiyin dibilang matamkin? Karena ya kasroh bertasydid bertemu ya sukun. Bener, ada di Al-Mutaffifin ayat 18. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari 16 dulu deh. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzimun. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin. Wa ma adraka ma 'illiyin. Ini seru banget. Robbanina. Ada cewek yang nonton. Halo kakak, terima kasih. Robbanina. Masya Allah. Kita ayo, siapa lagi yang punya contoh, boleh kasih tahu ke anak-anak yang lain supaya kita pintar bersama. Panjangnya berapa yang seperti ini? Dibaca panjangnya berapa? Gak usah panjang-panjang. Gak usah panjang-panjang. Panjangnya hanya satu alif. Satu alif berapa harokat? Kelihatan gak sih? 2 harokat, pinter. Maaf banget nih ibu tidak atraktif nih. Hari ini hari yang capek, alhamdulillah.
tidak atraktif. Oke, ih kok panjang banget tulisan aku. Udah dicatat mat pumpkin. Kita masih lanjut deh ke mat berikutnya karena kita mau nyari surat pendek mana nih yang kita mau setorkan. Sayang Fayi apa itu? Kalau misalnya udah boleh ketik lanjut. Aku mau cerita juga. Bentar. Teman-teman, ini kan teman-teman ini kan tahun pertama aku jadi fresh graduate. Aku udah lulus kuliah, alhamdulillah. Dan aku tuh pernah janji gitu sama diri aku sendiri, dari bulan April aku pengen nanti pas lebaran Embe itu aku juga nyumbang gitu, juga nyumbang dengan apa yang aku usahakan lah, at least. Jadinya ya kan, amin. Itu adalah cita-cita setiap anak fresh graduate gak sih? Dan alhamdulillah, sebelum kalian mengenal aku, sebelum kalian jauh mengenal aku udah cukup menabung dan alhamdulillah jauh dari tanggal kita nanti akan lebaran, alhamdulillah aku mencapai impian aku, salah satu impian aku. Masya Allah, Mubarak. Iya, makanya jujur aku nggak tahu. Iya, aku nggak tahu. Iya, ini kan pertama aku ya. Aku sih berdoa, ya Allah, aku tuh suka sapi. Sapi lucu kan. Aku kayak berdoa, tapi tahun ini nggak mungkin. Aku mikirnya gitu kan. Sebelumnya tahun ini nggak mungkin, jadi tahun depan deh aku pengen sapi go gitu kan. Ada yang nyaranin kenapa nggak beli yang 1/7 gitu, Pak. Aku bilang dengan idealisnya aku nggak mau. Aku pengennya nanti aku masukin nama keluarga aku bertujuh. Aku nggak mau bagi-bagi sama orang. Nanti kok misalnya di akhirat, masa kita boncengan di sapinya sama tetangga kan? Kayak mendingan kumpul sama keluarga gitu kan. Jadinya, dan ya udah, tapi apa ya, dibandingkan aku itu jokes aja ya guys, dibandingkan aku yang ngirim embe di sini, aku tuh termasuk yang aware sama isu sosial. Jadinya dibandingkan aku ngirim itu di kota aku, di ibu kota, aku lebih memilih untuk kirim ke teman-teman di Aceh yang terdampak gitu, di Aceh atau di Sumatera atau di Afrika, halo Mesir gitu. Jadinya, dan sekarang alhamdulillah banyak banget yang memudahkan itu kan, banyak banget di sekeliling kita, di sosmed banyak banget gitu. Jadinya ya itu hikmahnya. Kalau misalnya kalian mau bisa tuh. Aku juga akhirnya nggak tahu ya, atas izin Allah. Aku pengen cerita terakhir, aku nggak tahu kenapa aku tiba-tiba blow up konten aku nggak tahu apa, mungkin sangat sedikit amalan aku yang Allah lihat juga. Aku nggak tahu apakah itu karena kurban aku atau karena zikir petang kita, aku nggak tahu. Tapi yang aku tahu, ketika kita nyumbang embe, ketika Masya Allah, Insya Allah mulai membaik. Terima kasih Kak Senja, dikasih tahu ya. Terima kasih, Masya Allah, tabarakallah. Itu jadi doa kita ya. Nah, aku yang aku tahu adalah kalau misalnya kita menyumbang embe itu, Allah akan ganti berkali-kali lipat. Kayak ada di surat Al-Hadid, kalau kita memberi pinjaman ke Allah yang baik, Allah akan ngasih kita yang lebih. Pinjaman yang baik tuh apa? Allah kan gak butuh pinjaman ya, justru kita yang banyak dipinjemin sama Allah. Contoh, papa aku udah gak ada, kenapa harus sedih gitu? Karena ya udah dipinjemin sama Allahnya sampai usia segitu, udah diambil sekarang. Jadinya thank you, itu deh hikmahnya. Aku nggak tahu kenapa aku tiba-tiba kontennya blow up dan viral. Mungkin
mungkin karena kurbanku atau gimana. Cuma ya Allah, semoga tahun depan masih ada waktunya untuk beli sapi. Alhamdulillah ya